Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Nabila. Di sini saya akan membahas materi mengenai masalah sosial. Masalah sosial terdiri dari dua kata, yaitu masalah dan sosial. Masalah adalah ketidaksetaraan atau ketidakseimbangan antara realita yang terjadi dengan keinginan. Sedangkan sosial yaitu sosial itu masyarakat. Jadi kita melihat masalah sosial itu adanya ketidaksetaraan atau ketidakseimbangan antara keinginan dengan realita yang ada, di mana dampak-dampak masalah sosial ini yang pertama adanya meningkatnya kriminalitas, yang kedua konflik sosial, yang ketiga kenyamanan dan keamanan terganggu, keempat menimbulkan kerusakan fisik. Jadi dampak masalah sosial ini adanya problematika dalam kehidupan bermasyarakat, seperti atau masalah sosial sebenarnya banyak sekali yang dapat kita jumpai. Namun di sini saya akan membahas masalah sosial dalam masyarakat itu, yaitu kemiskinan. Kemiskinan ialah masalah sosial yang terjadi karena kemiskinan itu sangat merujuk pada ketidakmampuan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencukupi kebutuhan primer seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Dapat kita lihat pada zaman sekarang ini, untuk memenuhi kebutuhan pangan saja sudah susah. Apalagi di marak-maraknya virus corona ini, orang kehilangan pekerjaan karena di PHK, banyaknya tingkat kriminalitas, dan banyak sekali masalah sosial yang kita temui. Untuk memenuhi kebutuhan hidup saja sekarang susah sekali, apalagi untuk memenuhi kebutuhan sandang dan papan. Seperti itu. Mungkin itu hanya yang dapat saya sampaikan. Baiklah, di sini ada contoh PPT, di mana di sini ada membahas tentang pengertian kemiskinan. Kemiskinan itu dibagi juga menjadi 3 faktor: penyebab kemiskinan, faktor lain dari penyebab kemiskinan, dampak kemiskinan, dan juga upaya yang perlu dilakukan pemerintah untuk mencegah kemiskinan. Pertama, kita masuk kepada pengertian kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi suatu kekurangan hal yang biasa untuk dipunyai, seperti bahan-bahan pangan, bahan-bahan sandang dan papan. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Kemiskinan itu saya simpulkan adalah upaya yang tidak dapat dilakukan seseorang dalam memenuhi kebutuhan sandang, papan, dan pangannya. Selanjutnya, kemiskinan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, dan kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif itu orang-orang yang tergolong miskin itu telah hidup di atas garis miskin, namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Yang kedua itu kemiskinan kultural, yang berkaitan erat dengan sikap seseorang atau kelompok orang yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya. Jadi individunya yang bermasalah, individunya yang tidak mau berubah. Selanjutnya itu kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut ini adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Garis tersebut tidak mengenal batas antar negara, tidak tergantung pada tingkat pendapatan per kapita di suatu negara, dan juga memperhitungkan perbedaan tingkat harga antar negara dengan mengukur penduduk miskin. Penyebab kemiskinan pertama itu individual explanation, itu kemiskinan cenderung dilakukan oleh karakteristik orang miskin itu sendiri. Karakteristik yang dimaksud seperti malas dan kurang sungguh-sungguh dalam segala hal, termasuk dalam pekerjaan. Yang kedua itu familial explanation, yaitu kemiskinan lebih disebabkan oleh faktor keturunan. Yang ketiga yaitu subcultural explanation, kemiskinan yang disebabkan oleh kultur, kebiasaan, adat istiadat atau akibat karakteristik perilaku lingkungannya. Yang keempat itu cultural explanation, kemiskinan timbul akibat dari ketidakseimbangan perbedaan status. Faktor lainnya adalah rendahnya kualitas angka kerja, akses yang sulit dan terbatas terhadap kepemilikan, rendahnya tingkat pengusahaan teknologi, penggunaan sumber daya, dan pertumbuhan penduduk ADG. Dampak kemiskinan itu pengangguran, kekerasan, pendidikan, kesehatan, dan sara. Upaya yang dapat dilakukan itu menciptakan lapangan kerja yang menyerap banyak tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran. Yang kedua, menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok. Fokus program ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang ketiga, menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat.
hasil pemaparan saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.